Hello everyone, I am Nikada Dewi Puspitayanti would like to read my interpretation about Unit 10 Coherence. So I will start it. Unit 10 Koherensi. Saat Anda membaca ulang kalimat yang telah Anda tulis, kalimat tersebut mungkin tampak agak terputus-putus dan tidak berhubungan. Artinya, mereka mungkin tidak memperjelas hubungan antara ide-ide Anda. Ambillah kalimat di bawah ini, misalnya, banyak orang berolahraga setiap hari dan tidak pernah menurunkan berat badan. Berolahraga itu penting. Satu-satunya cara pasti untuk menurunkan berat badan adalah makan lebih sedikit. Sementara kalimat kedua mengambil gagasan latihan dalam kata berolahraga, dan yang ketiga mengulangi frasa menurunkan berat badan. Ketiga kalimat itu tampaknya tidak cukup terhubung. Mereka tidak memiliki kata atau frasa penghubung yang akan menjelaskan hubungan yang tepat antara berolahraga, menurunkan berat badan, dan makan lebih sedikit. Versi di bawah ini termasuk penghubung seperti banyak orang berolahraga setiap hari dan tidak pernah menurunkan berat badan. Berolahraga itu penting, tetap saja satu-satunya cara pasti untuk menurunkan berat badan adalah makan lebih sedikit. Atau banyak orang berolahraga setiap hari dan tidak pernah menurunkan berat badan. Tidak diragukan lagi, berolahraga itu penting. Tetapi satu-satunya cara pasti untuk menurunkan berat badan adalah makan lebih sedikit. Setiap versi revisi ini akan lebih mudah dimengerti daripada yang aslinya. Karena kata-kata penyambung masih dan sudah pasti. Tetapi membuat perbedaan secara eksplisit antara dua pendekatan untuk menurunkan beban. Sebuah bagian yang koheren adalah ketika idenya berjalan lancar dari kalimat satu ke kalimat lainnya, sehingga para pembaca bisa mengikuti jalan pikiran tanpa kebingungan. Ada 3 strategi utama koherensi untuk menghubungkan kalimat satu sama lain dalam paragraf dan melintasi batas paragraf. Yang pertama, menggunakan kata penghubung dan frasa. Kedua, mengacu pada kata-kata sebelumnya dan frasa, atau dengan pengulangan, menggunakan sinonim dan menggunakan kata ganti. Dan yang ketiga, menyusun kalimat ke dalam pola struktural, termasuk urutan yang tepat dan dari informasi lama dan baru. Menggunakan penghubung. Kata penghubung, terkadang koneksi yang logis antara kalimat sangat jelas hubungan mereka. Tidak perlu ditandai dengan penghubung. Kebanyakan orang dapat belajar kerajinan yang dasar ataupun kompleks dengan cepat. Hanya dalam beberapa minggu mereka dapat belajar mengukir, menenun, dan membordir. Menambahkan sebuah penghubung seperti contoh bagian seperti itu mungkin tidak diperlukan. Kebanyakan orang dapat belajar dasar dari bahkan kerajinan yang rumit dengan cepat. Misalnya, hanya dalam beberapa minggu mereka belajar mengukir, menenun, atau menyulam. Tetapi, kapanpun penghubung antara dua kalimat yang tidak jelas, sebuah kata penghubung dapat menyediakan sebuah penghubung antara mereka. Hubungan yang spesifik antara kalimat menentukan kata penghubung mana yang paling berhasil. Berikut adalah beberapa penghubung untuk mengidentifikasi hubungan yang spesifik. 1. Kalimat kedua memberikan ilustrasi atau contoh. Seperti pertama, jadi, seperti contoh. Misalnya, untuk satu hal, untuk menggambarkan. 2. Kalimat kedua menambahkan poin yang lain, seperti kata dan, juga, terlalu, kemudian, kedua, sama, untuk hal lain, selanjutnya, bahkan sebagai tambahan, sama halnya, selanjutnya, lagi, di atas segalanya, dan akhirnya. 3. Kalimat kedua menyatakan kembali, merangkum, atau menunjukkan hasil. Contohnya, faktanya, jadi, oleh sebab itu, hasil dari, oleh karena itu, dalam kata lain. Dan yang keempat, kalimat kedua mengungkapkan perbedaan. Contohnya seperti tetapi, masih, namun, akan tetapi, meski begitu, sebaliknya, namun, di samping itu. Ketika Anda membaca paragraf berikutnya, tentukan kata penghubung mana dari daftar di atas yang paling cocok dengan yang kosong.
Sebuah penjara harus berfungsi sebagai lembaga permasyarakatan di mana seorang penjahat diajarkan untuk berurusan dengan dunia luar. Penjara kita sering menyimpan lebih banyak kejahatan di dalam temboknya daripada yang ditentukan penjahat di jalan. Untuk menandakan perbedaan antara seperti apa penjara seharusnya dan apa yang sering menjadi penjara, Anda mungkin memilih penghubung yang mengekspresikan kontras atau bagaimanapun. Kata penghubung mana yang akan Anda pilih untuk bagian yang kosong pada bagian berikut? Apa yang menjelaskan tren yang berkembang menuju keterlambatan melahirkan anak? Tingginya angka perceraian membuat pengantin baru berpikir 2 kali untuk segera memulai keluarga. Banyak pasangan muda ingin lebih aman secara finansial sebelum memiliki anak. Lebih banyak wanita yang sudah menikah memilih mencurahkan waktu untuk karirnya sebelum melahirkan. Untuk kosong pertama, Anda mungkin telah memilih yang pertama atau untuk satu hal. Untuk yang kedua, lebih jauh atau untuk hal lain. Dan untuk yang terakhir, di atas segalanya atau akhirnya. Frasa ikat dalam merevisi sebuah paragraf, Anda terkadang membutuhkan lebih dari ikat umum untuk mengisi celah di antara 2 kalimat. Anda mungkin membutuhkan frasa yang lebih panjang, klausa, atau bahkan kalimat lengkap. Di paragraf berikutnya, misalnya, frasa transisi yang disisipkan sebelum yang terakhir. Misalnya, frasa yang disisipkan sebelum kalimat terakhir menjelaskan hubungan antara pembatasan yang diberlakukan pada ganja dan perintah federal untuk memeriksa kembali penggunaannya. Sejak pengesahan Undang-Undang Zat Terkendali pada tahun 1970, ganja telah diklasifikasikan sebagai obat berbahaya. Kepemilikannya tunduk pada tuduhan kejahatan federal. Tindakan ini telah mencegah pengobatan obat bahkan untuk tujuan medis. Pengadilan federal telah memerintahkan pemeriksaan ulang ganja secara menyeluruh, termasuk potensinya untuk penggunaan medis. Sejak pengesahan Undang-Undang Zat Terkendali pada tahun 1970, ganja telah diklasifikasikan sebagai obat berbahaya, yang kepemilikannya tunduk pada tuduhan kejahatan federal. Tindakan ini telah mencegah penggunaan obat bahkan untuk tujuan medis. Tetapi, baru-baru ini untuk mengevaluasi kembali posisi pemerintah, Pengadilan Federal telah memerintahkan studi menyeluruh tentang ganja, termasuk potensinya untuk penggunaan medis. Menggunakan referensi. Selain menggunakan kata penghubung dan frasa, Anda dapat menghubungkan kalimat dengan referensi ke kata atau frasa sebelumnya melalui pengulangan kata, melalui sinonim, dan melalui kata ganti. Pengulangan kata. Cara paling sederhana untuk mencapai koherensi melalui referensi adalah dengan mengulang kata penting atau beberapa kata penting dalam sebuah paragraf. Pengulangan sangat efektif ketika menekankan ide pengendalian paragraf. Topik di paragraf berikutnya, hilangnya misterius Agatha Christie, ditetapkan dalam 2 kalimat pertama dengan kata-kata misteri, misterius, dan menghilang. Pengulangan kata misteri dan penghilangan tidak hanya pada kalimat terakhir, membuat paragraf lebih koheren, tetapi juga memperkuat gagasan pengendali. Agatha Christie mendapatkan ketenaran dunia sebagai penulis berbagai kisah misteri. Tapi, tak satu pun dari kisah-kisah ini yang lebih misterius dari kepergiannya sendiri. Gelombang keterkejutan mengguncang publik Inggris ketika pada bulan Desember 1926, surat kabar tersebut menyatakan bahwa Christie telah menghilang. Tidak sampai beberapa bulan kemudian, dia ditemukan, diduga menderita amnesia, bekerja sebagai pengasuh di rumah bangsawan Yorkshire. Sampai hari ini, para penggemarnya penasaran dengan misteri kepergiannya. Mengulangi kata kunci atau frasa seringkali membantu membuat keseluruhan makalah serta satu paragraf lebih koheren. Coba ulangi di kalimat terakhir makalah sebuah kata kunci atau frasa yang Anda gunakan dalam frasa pembuka Anda, bahkan mungkin dalam kalimat pembuka Anda. Sinonim.
Seperti strategi yang berpotensi efektif, pengulangan langsung bisa menjadi membosankan jika digunakan secara berlebihan. Jadi, pertimbangkan untuk menggunakan jenis referensi kedua untuk membuat koherensi sinonim. Artinya, cobalah mengganti satu kata dengan kata lain yang memiliki arti yang sama atau mirip. Pada contoh berikut, pengulangan kata sepeda yang berlebihan menjadi canggung dan tidak praktis. Jika Anda mengganti sinonim untuk kata-kata yang diulang, Anda dapat membuat bagian itu lebih menarik tanpa mengorbankan koherensinya. Bersepeda di Amerika telah berkembang pesat. Sepeda dulunya dijual kepada orang tua untuk anak-anaknya. Sekarang orang tua yang sama membeli sepeda untuk diri mereka sendiri juga. Para eksekutif mengendarai sepeda ke tempat kerja untuk menghindari kemacetan lalu lintas. Suburbanites menggunakan sepeda untuk berbelanja tanpa harus bersaing mendapatkan tempat parkir di mall. Pelajar perguruan tinggi dan sekolah menengah atas menemukan sepeda sebagai alternatif yang ekonomis untuk mobil dan bus. Dan bahkan nenek dan kakek menikmati bersepeda untuk berolahraga. Bersepeda di Amerika telah tumbuh pada tingkat yang eksplosif. Sepeda dulu dijual kepada orang tua untuk anak-anak mereka. Sekarang, orang tua yang sama juga membeli sepeda untuk dirinya sendiri. Para eksekutif mengendarainya ke tempat kerja agar terhindar dari kemacetan. Orang pinggiran kota telah menemukan cara untuk berbelanja tanpa bersaing untuk mendapatkan tempat parkir di mall. Seperti kata dan frasa yang diulang-ulang. Sinonim dapat menjelaskan arti sebuah bagian sepanjang paragraf berikutnya. Misalnya, berbagai sinonim untuk membahayakan, menyatakan kembali dan memperkuat gagasan pengontrol bahwa serigala merah adalah spesies yang terancam punah. Serigala merah adalah spesies yang terancam punah. Jumlahnya telah menurun secara berbahaya, baik karena pembantaian yang disengaja yang disubsidi oleh hadiah pemerintah dan karena kerentanan serigala terhadap perusakan parasit usus yang mematikan. Dan sekarang spesies tersebut mungkin menghadapi kepunahan total karena kemampuannya untuk kawin silang dengan sepupu yang berkerabat dekat tetapi jauh lebih banyak, coyote. Jadi, setelah selamat dari yang terburuk yang bisa dilakukan manusia dan cacing, serigala merah sekarang menghadapi apa yang mungkin menjadi pemusnahan terakhirnya dalam ancaman hilangnya gen pembeda diri. Terkadang, sinonim dengan arti yang lebih luas merangkum satu atau lebih pernyataan sebelumnya. Di bagian berikut, migrasi seperti itu digunakan sebagai sinonim ringkasan. Belut, paus, salmon, kura-kura, dan burung, dan bahkan lebah dan terfles melakukan perjalanan jauh, kadang-kadang ribuan mil setiap tahun melintasi medan yang tidak bertanda untuk mencapai tempat pemijahan tersebut atau untuk mencari makanan atau ruang hidup. Sementara migrasi seperti itu telah diamati dan dicatat sejak zaman kuno. Sains tidak memberikan penjelasan yang jelas tentang bagaimana hewan bernavigasi. Okay everyone, that's all for me. Thank you very much for watching my video and goodbye.